Yo guys, balik lagi di channel Berita Bola Jala. Kalau ngomongin Manchester United, rasanya drama itu udah kayak paket wajib. Belum lama ini Ruben Amorim duduk di kursi panas Old Trafford, sekarang kursinya kosong lagi. Yang bikin menarik, pemecatan ini datang bukan setelah kekalahan telak, bukan juga setelah dibantai rival, tapi sehari setelah Amorim berani buka suara soal perannya di klub. Dari situ ceritanya jadi nggak cuma soal taktik dan hasil, tapi juga soal ego, kuasa, dan siapa sebenarnya yang pegang kendali di Manchester United. Dan di video kali ini kita bakal bahas kenapa era Ruben Amorim di MU berakhir secepat ini, dan apakah dia benar-benar pantas jadi korban berikutnya dari lingkaran masalah yang nggak pernah selesai di Old Trafford. Pengumuman pemecatan datang Senin sore 5 Januari. Bahasanya klasik, demi memberi peluang terbaik finish setinggi mungkin di Liga. Tapi kemungkinan ada yang retak di ruang rapat, bukan di lapangan. Karena kalau cuma soal hasil, seharusnya alarm ini bunyi sejak lama. Sehari sebelumnya MU imbang 1-1 lawan Leeds United, hasil yang mengecewakan tapi bukan bencana. Yang jadi masalah justru setelahnya. Amorim bilang dia datang ke MU sebagai manajer, bukan sekedar pelatih. Kalimat singkat, tapi di klub sebesar Manchester United itu terdengar seperti tantangan terbuka ke manajemen. Dan di MU yang kalah dalam adu kuasa biasanya bukan direksi. Amorim jelas frustasi, transfer tidak sesuai dengan keinginannya, komunikasi dengan direktur olahraga Jason Wilcox memburuk, dia ingin kontrol, MU ingin stabilitas versi mereka sendiri. Masalahnya MU selama bertahun-tahun bingung soal siapa sebenarnya yang pegang kendali, dan Amorim masuk ke labirin itu dengan ego dan filosofi yang tak mau dilipat. Datang dari Sporting Lisbon, Amorim disambut sebagai penyelamat, pelatih muda, modern, juara di Portugal, tapi Premier League bukan liga untuk eksperimen panjang. Musim pertamanya MU finish peringkat 15, terburuk sejak era degradasi. Itu bukan sekedar buruk, itu tamparan sejarah. Ada yang bilang tapi dia bawa MU ke final Liga Eropa. Bener sih, tapi final itu berakhir tanpa trofi. Di Manchester United, final tanpa piala bukan prestasi, itu cuma kekalahan yang ditunda. Masalah terbesar Amorim bukan cuma hasil tapi keras kepala. Formasi 3-4-2-1 terus dipaksakan, padahal skuad tidak cocok, lawan gampang banget ngebaca, dan MU pada akhirnya tetap aja rapuh. Premier League menuntut adaptasi, Amorim menawarkan idealisme, dan idealisme jarang bertahan lama di liga paling kejam di dunia. Statistik memperjelas segalanya, 61 pertandingan, 24 kemenangan dan 21 kekalahan. Persentase menang cuma 38,7%. Itu menjadikan Amorim salah satu manajer terburuk MU di era modern, bahkan lebih buruk dari banyak pelatih yang sering dijadikan kambing hitam. MU lalu menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih sementara, legenda klub, simbol stabilitas, pilihan aman, tapi ini juga sinyal MU butuh penenang, bukan visioner untuk sekarang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amorim pantas dipecat, tapi siapa pelatih berikutnya yang berani benar-benar megang kendali di Manchester United. Karena selama struktur klub tetap seperti ini, nama boleh berganti, masalahnya akan tetap sama. Ruben Amorim mungkin gagal di Manchester United, tapi MU juga kembali buktikan satu hal, di Old Trafford bukan ide yang paling bertahan, tapi yang paling patuh, dan siklus itu terus berulang. Menurut kalian gimana? Amorim korban manajemen atau emang belum level Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe karena drama sepak bola nggak pernah habis di channel ini. Dan buat lo semua yang pengen nonton bola gratis, bisa langsung klik link di bio gua. Sekian video gua kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Motherfucking design all